Halo semuanya, di pertemuan ketujuh ini kelompok kami akan membahas mengenai etika komunikasi dalam perspektif etika global. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami terdiri dari Bernarda Dita, Sabilita Kerin, Yipta Ari, Noel Geraldine, dan Teresa Maria. Sebelum membahas lebih jauh mengapa etika komunikasi itu diperlukan, ada beberapa hal yang mendasari dan menjadi pertimbangan akan hal itu. Haret Moko dalam bukunya mengatakan bahwa informasi yang benar mencerahkan kehidupan, di mana informasi membantu kita dalam mengambil keputusan yang tepat, sehingga informasi dapat menjadi sarana pendidikan yang efektif. Informasi dapat membuka peluang seseorang untuk memperoleh keuntungan, di mana media menjadi sarana utama untuk menyampaikan dan mendapatkan informasi, dan sumbangan media ini juga dapat membantu peningkatan tingkat pendidikan. Namun sayangnya, hak publik untuk mendapatkan informasi yang benar sering tidak dijamin karena adanya pertarungan kepentingan dalam hal politik, ekonomi, dan budaya demi keuntungan semata. Haret Moko memiliki beberapa pendapat. Yang pertama, informasi sebagai komoditi dan mimetisme, di mana media menjadi sarana untuk mencari keuntungan dengan berbagai macam cara. Yang kedua, media membawa perubahan yang mendasar dalam integrasi sosial, reproduksi budaya, dan partisipasi politik. Integrasi sosial menghadapi kendala dalam bentuk individualisme narsistik. Dalam reproduksi budaya, tekanannya adalah media harus selalu bergerak agar dapat bertahan hidup. Dan dalam hal partisipasi politik, individu tidak tertarik pada ideologi politik karena adanya sikap individualis. Selanjutnya, media massa mengalami situasi dilematis, di mana dilema yang dihadapi media itu datang dari tuntutan rating, sehingga dalam upaya menarik banyak pendengar, pembaca, atau pemirsa digunakan segala cara, bahkan sering membuat orang tidak bisa lagi membedakan mana yang benar, mana yang palsu. Yang keempat, pentingnya pencitraan. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa keprihatinan utama media adalah keuntungan, maka tentu saja perlu dihiasi dengan idealisme kemanusiaan, sehingga pencitraan itu membuat kita tidak bisa membedakan antara realitas, representasi, simulasi, dan kepalsuan. Yang kelima, tiada perlawanan terorganisir dan bentuk baru sensor. Media massa tidak bisa terlepas dari manuver kapital. Perkembangan teknologi dan informasi menjadikan adanya kapitalisme pasar uang yang membuat adanya sikap individualisme yang tak terkontrol, serta tidak ada perlawanan terorganisir yang didukung oleh struktur dan ideologi. Media sebenarnya mempunyai kesempatan untuk mempengaruhi masyarakat dengan menanamkan kebebasan dan inisiatif, tetapi justru media sulit untuk membentuk pikiran kritis dan penilaian reflektif. Selain itu, sensor juga mulai berubah bentuk, di mana sensor tidak lagi tampak dalam masalah menghilangkan, memotong, melarang, atau menyembunyikan. Dalam masyarakat demokratis, pengusaha tidak lagi melarang wartawan untuk memberikan sesuatu. Buku karya Haret Moko ini memberikan analisis mendalam yang membuat kita sadar bahwa komunikasi akan hancur lebur jika media mengikuti dan menjadi instrumen buta bagi kepentingan politik kekuasaan, logika pasar, ekonomi, dan teknologi. Melalui bukunya ini, Haret Moko menyerukan agar etika komunikasi menjadi roh yang mendasar seluruh program kerja media, di mana bagi Haret Moko setidaknya minimal ada 3 pertimbangan mengapa etika komunikasi mendesak untuk diterapkan dalam kerja media. Pertama, media mempunyai kekuasaan dan efek yang dahsyat terhadap publik. Realitas menunjukkan bahwa media ternyata rentan memanipulasi dan mengalienasi atau mengasingkan publik. Maka dari itu, etika komunikasi dibutuhkan untuk melindungi publik yang lemah dari manipulasi media. Yang kedua, etika komunikasi merupakan upaya untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab media. Salah satunya adalah mengingatkan tendensi korporasis media besar yang memonopoli kritik, sementara kerja-kerja mereka tidak mau dikritik. Jangan sampai semua bentuk kritik terhadap media langsung dimasukkan ke dalam stigma pembatasan kebebasan pers. Yang ketiga, etika komunikasi ingin menghindari dampak negatif dari logika instrumental media. Logika ini cenderung mengabaikan nilai dan makna. Yang penting hanyalah mempertahankan eksistensi media di depan publik, sedangkan tujuan media sebagai sarana pencerahan masyarakat kurang mendapat perhatian. Padahal nilai dan makna melekat pada tujuan suatu tindakan, sedangkan logika instrumental sering menjadikan sarana atau instrumental sebagai tujuan pada dirinya. Fungsi dan arti penting etika dalam masyarakat. Etika dalam masyarakat seringkali identik dengan tata susila yang menurut Widyawati artinya kebiasaan yang baik. Tata susila bermakna peraturan tingkah laku baik dan mulia yang menjadi pedoman hidup manusia.
Tujuan tata susila adalah membina hubungan yang selaras dan harmonis antara seseorang dengan makhluk hidup sekelilingnya. Dari keterangan tersebut, etika mempunyai peranan sangat penting dalam kehidupan masyarakat, karena etika akan dapat mengarahkan tingkah laku masyarakat menuju pola perilaku yang ideal atau yang diharapkan bersama secara baik. Hal ini menjadi lebih jelas dengan fungsi etika sebagaimana dijelaskan oleh Frans Magnesuseno sebagai berikut. A. Membuat keteraturan dan kebaikan dalam masyarakat. B. Mengarahkan manusia atau masyarakat agar tidak kehilangan orientasi atau jati diri. C. Dapat mempertanggungjawabkan sikap dan perbuatan. D. Dapat menghadapi ideologi dan cara pandang baru secara kritis. E. Mengarahkan para penganut agama untuk tidak terjebak pada egoisme religius. Endraswara mengatakan, etika memang tidak dapat menggantikan agama, karena agama merupakan orientasi dasar dalam kehidupan setiap individu atau kelompok. Tetapi agama memerlukan keterampilan etika supaya bisa memberikan orientasi. Dengan demikian, etika juga tidak bertentangan dengan agama, bahkan diperlukan oleh agama. Untuk mengimbangi perkembangan ilmu dan teknologi pun, peranan agama dan etika menjadi lebih penting. Dimensi-dimensi etika komunikasi. Etika komunikasi berhubungan erat dengan praktek institusi, hukum, komunitas, struktur sosial, politik, dan ekonomi. Tujuannya adalah untuk membantu media agar tetap memiliki kredibilitas sebagai pelayan publik. 3 dimensi etika komunikasi antara lain, yang pertama, dimensi aksi komunikasi. Dimensi ini merupakan dimensi yang langsung terkait dengan perilaku aktor komunikasi. Yang kedua, dimensi sarana. Dimensi ini merupakan dimensi yang fokus akan media dan prinsip dasar pengorganisasian praktek penyelenggaraan informasi termasuk yang mendasari hubungan produksi informasi. Dalam dimensi ini, norma etika sudah harus merupakan undang-undang atau hukum. Yang ketiga, dimensi tujuan. Dimensi tujuan merupakan dimensi yang bersangkutan dengan norma demokrasi, terutama pada kebebasan untuk berekspresi dan hak untuk mendapatkan informasi yang benar. Dalam hal ini, negara harus menjamin terwujudnya nilai kebebasan. Keempat, hilangnya etika komunikasi di ruang publik dunia maya. Seringkali etika komunikasi tidak diterapkan dengan baik dalam ruang publik dunia maya. Platform media sosial sebagai salah satu ruang digital dimanfaatkan oleh sebagian penggunanya untuk menebar narasi-narasi berbalut sara dan legitimasi otoritas kebenaran. Dalam hal ini, di ruang digital terdapat berbagai macam narasi kebencian terkait dengan keagamaan atau fenomena hoaks yang sudah tidak asing untuk kita dengar. Ungkapan-ungkapan seperti inilah menunjukkan hilangnya etika komunikasi di ruang publik dunia maya. Maka dari itu, harus ada proses pencapaiannya pada setiap tindakan komunikatif yang didasarkan pada alasan yang jelas dan bisa untuk dipertanggungjawabkan. Selanjutnya kita masuk pada contoh. Menjelang Pilpres tahun 2014, para masing-masing kubu memanfaatkan ruang publik dunia maya untuk melaksanakan black campaign atau kampanye hitam dengan politik identitas yang berhubungan dengan sara, hoaks, hate speech yang tersebar secara cepat melalui berbagai media sosial. Dalam hal ini, black campaign atau kampanye hitam yang beredar di masyarakat dilakukan untuk saling melemahkan pasangan calon. Yang kedua, tahun 2017 pada kasus Ahok, yaitu dari sebuah potongan video pidato Ahok berbicara menyebutkan salah satu ayat dalam Al-Quran diunggah di YouTube dengan narasi judul yang menyatakan bahwa Ahok menghina Al-Quran. Jika diamati dengan seksama, konteks dari pidato yang sebenarnya adalah untuk mengingatkan bagaimana politisi seringkali menggunakan legitimasi kitab suci untuk menjatuhkan lawan politiknya, terutama mereka yang berlatar belakang non-muslim. Hal ini salah satunya ditegaskan oleh pakar tafsir UIN Sunan Kalijaga, Sahiron Syamsuddin, dalam wawancaranya dengan media massa. Sahiron mengatakan bahwa Ahok tidak menodai apapun. Ahok mengkritik politisi yang memanfaatkan ayat Al-Quran tersebut untuk kepentingan kekuasaannya. Oleh karena itu, maka apa yang diberitakan tentang Ahok itu tidak benar atau tidak tepat, karena tidak menunjukkan adanya rasionalitas komunikatif.
Dari contoh-contoh ini, maka terlihat bahwa etika komunikasi telah hilang. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, boleh langsung ditanyain ya. Terima kasih semuanya.